Jadi kalau ngomongin soal 18 Again ini lumayan berkaca sama pengalamanku sendiri juga sih. Secara aku juga nikah muda. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ade Uni. Teman-teman udah baca kan ya judulnya? Yes, tentang 18 Again, drama Korea yang sebenarnya lumayan bagus, tapi kalah pamor sama yang startup kemarin. Tapi karena memang Pak startup juga bagus sih. Nah, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Terus klik like dan komen di bawah. Tapi sebelum komen jangan lupa nonton sampai selesai dulu ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang drama Korea 18 Again. Yang kayak gini filmnya. Jadi ceritanya Hong Dae-yong ini yang sudah jadi bapak-bapak kembali ke masa muda. Nah, di situ dia merasakan perubahan yang sangat sekali karena awalnya dia akan bercerai dan ternyata memang bercerai selanjutnya dengan istrinya Jung Da-jung. Nah, di pertengahan ini dia merasa kok gimana ya, lanjut nggak ya cerainya gitu, kayak berat. Jadi selama ini tuh Dae-yong sama Jung Da-jung itu kayak sama-sama menyembunyikan perasaan sebenarnya. Itu aku lihatnya memang ya pasangan kan ya, jadi merasa saling menghargai, saling intinya aku lagi sakit, aku nggak ingin pasanganku juga sakit. Nah seperti itulah. Nah padahal kalau pernikahan harusnya kan saling terbuka, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi pas Dae-yong ini kembali muda, dia yang awalnya melihat istrinya itu, kok istriku yang aku nikahi seperti ini ya, padahal aku lihat dia itu dulu cantik, dia itu dulu pinter, tapi ternyata setelah menikah kenapa jadi pemarah, jadi ya bla 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 seperti itu. Sedangkan Jung Da-jung juga merasa, kenapa kok suamiku seperti ini, padahal dulu dia sayang sekali sama aku, tapi kenapa jadi pemarah, bahkan sempat mabuk-mabuk juga, padahal dulu gitu. Buat temen-temen yang penasaran sama nikah muda, aku saranin nonton film ini deh. Dan juga pasangan-pasangan yang sedang atau ingin bercerai, kalau dilihat dari awal sampai akhir, aku menikmati banget jalan ceritanya, benar-benar kayak ringan. Dan memang untuk orang yang sudah pernah nikah muda, ini kayak sangat berhubungan sekali filmnya. Jadi kembali ke masa lalu itu sebagai tambahan untuk mengingat kita kembali. Kalau misalnya kita langsung ke masa itu juga tidak mengingat-ingat masa lalu, mungkin nggak diingat-ingat juga ya gimana perjuangannya dulu, gimana bisa bersama, protektif banget sama keluarganya, terutama sama mantan istrinya ini. Meskipun udah jadi mantan, dia itu masih sangat sayang sama istrinya, karena memang dia cerainya juga memang karena keinginan istrinya, terus ditambah karena masalah-masalah seperti itu. Sedangkan Jung Da-jung juga belum bisa berpaling dari suaminya karena dirasa memang suaminya yang sangat selama ini sangat menyayanginya. Bahkan saking dia sayangnya sama keluarganya, ya kan waktu itu kembali ke masa lalu, anaknya sepantaran ini sempat dikira suka sama anaknya, jadi padahal kan bukan. Jadi adegan-adegan yang menurut aku yang paling bikin ketawa itu di kantor polisi satu, yang waktu keluarga Dae-yong memergoki Sia diikuti orang itu, diikuti penguntit itu. Yang kedua gimana cemburunya si Dae-yong, itu yang menurut aku yang paling bikin gemes. Scene terbaik menurut aku itu saat mereka menikah lagi. Jadi
mungkin ada hati yang terluka di awalnya yang menyukai Dajung tadi, tapi semuanya akan terjadi kebahagiaan karena si laki-laki ini juga setuju kalau dia kembali sama suaminya dulu, karena memang suaminya dianggap laki-laki yang sangat baik. Tuh. Nah, ngomongin soal nikah muda nih ya, sebenarnya aku juga nggak ada bayangan sama sekali soal nikah muda. Di film kan 18 tahun, aku nikahnya umur 19. Pas tahun 2012 aku nikah dulu, masih ingat banget dulu pertama kali datang ke KUA itu sama orang tua, dikasih keterangan buku-buku gitu kan, terus ditanyain kerjanya apa, terus habis itu 2 kali ke rumah. Yang pertama itu kayak tentang wawancara ya, dulu waktu nikah aku inget diwawancara sama orang KUA. Jadi di wawancaranya itu kayak, ini menikah umur 19, kamu itu yakin mau nikah? Kamu yakin mau nikah? Yakin? Aku iya soalnya kan orang tua mintanya aku nikah segera. Jadi di pikiranku cuman orang tua aku minta aku nikah dan aku yakin itu yang terbaik. Tapi aku sebelum memilih calon ini memang ya kayak soal psikolog dulu ya, itu ya jawabannya insya Allah ya, dan alhamdulillah sih sampai sekarang mau jalan 9 tahun. Pertanyaan dia sih, dia nggak banyak pertanyaan sih waktu mengurus di KUA dekat rumahnya, karena kan harus 2 pihak. Emang aku sendiri sih sama suami dulu pengennya nikah umur 25, jadi rencana kan orang tua tahu, terus ya udah sama-sama tahu gitu, terus rencananya nikah umur 25. Karena bagi kami umur 25 itu usia matang untuk melakukan hubungan baru, memulai hubungan baru dengan orang yang baru. Padahal yang mungkin maksudnya 25 itu intinya kalau soal ekonomi, emosi seperti itulah. Kami pikir itu udah mateng umur 25. Terus kemudian kita diminta untuk nikah. Ya orang tua aku kan memang sakit lama dari SMP, jadi berharap sih kalau bisa cepet nikah aja biar tenang. Tapi alhamdulillah semenjak aku menikah orang tua aku ternyata lebih sehat. Nah, pertanyaan kedua ini kalau nggak salah persiapan menjadi ibu rumah tangga. Kalau nggak salah dulu itu kan ada pendidikan ya, jadi ditanyain kamu sudah bisa masak kah, kamu sudah bisa membersihkan rumah kah, terus mengatur soal keuangan juga. Jadi tuh kaget juga, soalnya seingatku kakakku dulu nikah nggak pakai pertanyaan macam-macam juga kan, sampai ditanyain kalau semisal suami kamu belanjain kamu segini, kamu bisa nggak ngatur uang gitu. Yang pertanyaan ketiga ini ditanya harus jujur, kamu sedang hamil atau tidak. Mungkin ini berhubungan dengan apa namanya, ijab kabul ya, karena aku nggak hamil dan belum berhubungan juga, jadinya nggak gitu. Mungkin karena banyaknya kasus seperti itu jadi sempat ditanyakan. Jadi jangan kaget kalau misalnya di KUA ditanya seperti itu ya. Yang keempat ini lebih ke orang tua sih yang ditanyain, apa rela anaknya nikah umur 19? Apa enggak sayang umur 19 sudah dinikahkan? Karena umur 19 itu kan masih potensial banget untuk kayak berkarir, bersekolah, seperti itu. Jadi kan aku punya jeda antaranya nikah dan punya anak itu sekitar 4 tahun. Aku merasanya 4 tahun ini masa aku masih pendekatan lah sama dia. Terus baru merasa benar-benar menikah itu setelah ada Naufal. Yang paling sinkron antara film 18 Again dan pernikahan muda yang aku alami itu tentang emosional sungguh. Nah, kalau emosi dipendam terus kan lama-lama bisa suatu saat meledak. Nah, itu. Jadi kita sama pasangan itu kalau bisa saling terbuka.
bagaimanapun itu berhubungan dengan mood saat di rumah. Sangat berpengaruh. Serius, itu berpengaruh sekali. Mengatur keuangan ini juga cukup berpengaruh, karena kalau kita menikah, uang kita itu dibagi antara keluarga kita, suami istri, kalau sudah punya anak, terus juga keluarga suami dan keluarga istri, dan kita harus mengaturnya sedemikian rupa. Misalnya kita sudah punya anak, kita akan mempunyai kebutuhan khusus seperti tentang sekolahnya, tentang kebutuhan bajunya, dan lain-lain seperti itu. Mungkin terkesan pasti bisa, tapi jika kita tidak memikirkan dari awal, kita pasti bingung. Apalagi jika pernikahan tanpa persiapan, terasa sekali. Apalagi pernikahan saat muda ini kerasa sekali melihat antara Deyong dan Dajung tadi terlihat baik-baik saja di depan orang tua. Aku paling suka di sini Deyong dan Dajung ini nikah dan semuanya itu dia sembunyikan dari orang tua kalau saat ada masalah sejak nikah muda. Jadi orang tuanya itu tahunya mereka nikah dan tidak ada masalah. Ini salah satu hal yang aku sama suami jalankan. Kita jangan sampai kita terlihat sedih atau marah kalau kita ada masalah pribadi sama keluarga kita, karena secara tidak langsung orang tua pasti akan kepikiran juga. Dan sebenarnya bohong banget kalau di masalah keluarga itu nggak ada, pasti ada, entah ekonomi, entah hubungan antara keluarga, sebenarnya pasti ada masalahnya. Tapi gimana cara kita menyikapinya? Aku melakukannya dan suami dari awal nikah sampai sekarang. Jadi mungkin dari luar kami terlihat baik-baik saja. Sebenarnya kita juga ada masalah, pasti ada masalah setiap rumah tangga. Gak mungkin gak ada masalah kan? Tapi kembali lagi, gimana cara kita menyikapinya? Terus kita juga saling terbuka. Pasti awal-awal kok tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, tapi kita harus tetap berjalan bergandengan, karena kita juga sudah menikah kan, gak bisa diselesaikan satu-satu, harus kita menyelesaikan secara bersama-sama. Jadi itu tadi cerita tentang 18 Again dan pengalaman nikahku. Jadi buat temen-temen nih yang mau nikah muda, aku saranin dipikirin matang-matang. Tapi kalau memang itu sudah keputusan, gak apa-apa, dijalinin saja. Jika nanti di pertengahan ada masalah, dibicarakan baik-baik. Tetap saling menyayangi satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing, karena kan setiap orang ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kita harus saling menerima itu. Dan satu lagi, konsep pernikahan itu kita bukan hanya menerima suami kita, tapi juga keluarganya. Begitupun sebaliknya. Jadi gak ada istilah orang tuaku, orang tuamu, tapi yang ada orang tua kita. Gak ada adikmu, gak ada kakakmu, tapi yang ada keluarga kita. Seperti itu. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman yang mau menikah usia muda, menikah usia berapapun, yang penting kalian berhak bahagia. Oke, sekian video dari aku kali ini. Semoga teman-teman suka ya, karena ini pertama kali juga aku review tentang film, plus curcol juga ya. Jadi semoga teman-teman suka. Kalau suka jangan lupa di like, terus dikasih komentar di bawah. Teman-teman mau review lagi nggak? Atau teman-teman lebih suka aku review skincare tentang apa aja? Boleh komentar di bawah. Semoga aku bisa kasih video yang terbaik buat teman-teman. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.